Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Putra Tama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ulang untuk tugas terakhir saya untuk pelajaran algoritma pemrograman dengan judul pembahasan yaitu array dan fungsi. Dengan tujuan yaitu parameter fungsi, alokasi memori dinamis, dan modularisasi program berbasis array dalam bahasa C untuk mempelajari hal berikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bakti Putra Tama dengan NIM 24106010062, program studi matematika yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Untuk ringkasan materi sebelumnya, yaitu yang sudah dipelajari oleh teman saya, yaitu mempelajari tentang pengertian array yang menjelaskan tentang struktur data yang menyimpan banyak nilai bertipe sama dalam satu variabel yang diakses dengan indeks. Lalu yang kedua ada karakteristik array, yang ketiga ada jenis array dan deklarasi dalam C, lalu penjelasan melalui studi-studi kasus. Lalu yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada array sebagai parameter fungsi, dan yang kedua ada studi kasusnya. Lalu kita memasuki array dinamis dan alokasi memori, dan kita akan mempelajari tentang studi kasus dan data fleksibel. Lalu kita akan membandingkan antara array statis dan dinamis tersebut, lalu kita masuk ke kesimpulan. Lalu kita masuk terlebih dahulu di array sebagai parameter fungsi. Kenapa fungsi parameter itu perlu digabung agar program dalam modular lebih dan pemrosesan array bisa dipakai ulang di banyak tempat. Berbeda dari variabel biasa yang dikirim dengan disalin, sedangkan array otomatis dikirim dengan referensi dari elemen pertama. Maka terdapat perubahan di dalam fungsi ikut mengubah array aslinya, yang dalam bentuk umumnya yaitu tipe kembali nama fungsi dan memasukkan tipe yang ada di dalam sini, yang apabila kita buat dalam pseudocode dengan contoh fungsi C yaitu sebagai berikut. Apabila kita memasuki untuk percobaan tadi, apabila kita coba, kita run. Nah, di sini tertulis dengan integral nilai yang tertera dengan inputan berikut akan menghasilkan tampilan array sebagai berikut, yaitu array pertama ada 5 variabel yang menghasilkan apabila dijumlah menjadi 413. Kita masuk ke studi kasus pertama, yaitu soal dan algoritma penyelesaian untuk pengembangan studi kasus statistik yang sebelumnya yang sudah kita masukkan tadi, yaitu nilai ujian ada 78, 85, 90, dan 72, dan 88 menjadi program modular dengan membuat fungsi hitung rata dan hitung simpangan yang masing-masing menerima array sebagai parameter. Kita membuat dulu algoritmanya, yaitu yang pertama ada mendeklarasikan array terlebih dahulu dengan memasukkan data sumber. Lalu yang kedua kita membuat fungsi hitung ratanya. Lalu kita membuat fungsi tadi ditarik dari main. Lalu kita membuat fungsi hitung simpangan. Seperti hitung rata tadi, kita memanggil lagi hitung simpangan ke main. Lalu kita menarik jawaban dari kedua fungsi tersebut. Untuk rumus yang kita pakai adalah sebagai berikut, yaitu sigma kuadrat sigma ni sama dengan 1, xi dikurangi x variabel pangkat 2 di per n, yang apabila kita buat dalam pseudocode seperti tadi, seperti yang algoritma kita buat, yaitu kita masukkan dulu include-nya, lalu kita membuat inputan untuk hitung rata, lalu kita membuat hitung simpangannya juga, lalu kita buat dari kedua
fungsi berikut, kita masukkan ke modul pengerjaannya, lalu kita menghasilkan fungsi simpangan tadi. Apabila kita tarik menjadi dalam program C, akan menjadi seperti berikut. Sama, kita akan run. Nah, maka ditemukan rata-ratanya yaitu 82, yaitu mengikuti dari perhitungan rata-ratanya, yaitu ini for, ini rumusnya, lalu simpangan bakunya juga seperti ini, maka menghasilkan rata-rata dan simpangan bakunya. Kita masuk ke array dinamis dan alokasi memori. Di sini karena kita akan memasuki array dinamis, kita akan menyebutkan keterbatasannya terlebih dahulu untuk array statis. Kenapa? Karena ukuran dari array statis itu harus ditentukan saat program ditulis. Jadi jumlah data sebenarnya yang tidak kita ketahui di awal, ukuran arraynya jadi kurang tepat. Maka di sini kita membuat array dinamis agar menanggulangi masalah tadi, yaitu ukurannya yang ditentukan saat program berjalan menggunakan pointer dan fungsi alokasi memori dari stdlib.h menjadi lebih fleksibel di program C. Maka di sini dapat ditulis untuk pseudocode-nya sebagai berikut, yaitu menjadi terdapat array fungsi berikut untuk kita menghasilkan pemasukan jumlah datanya tadi, lalu kita menghasilkan sumber data yang akan kita masukkan agar inputannya lebih betul. Maka apabila kita tarik ke sebuah program C, akan menghasilkan berikut. Apabila ini kita run, sudah sesuai seperti tadi yang ada kita di contohnya, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, inputannya itu jadi seperti ini di awalnya. Apabila kita memasukkan data, misal tadi ada 5, kita memasukkan data 70, 60, 40, 20 misal, sama ada 90. Nah, di sini program akan membuat inputannya menjadi menyesuaikan dari inputan yang kita buat di programnya, yaitu jadi kita memasukkan jumlah data ada berapa, lalu kita membuat tiap data itu memiliki berapa variabel. Maka kegunaan untuk array dinamis itu adalah untuk penginputannya agar lebih baik dan mengurangi kesalahan. Lalu kita masuk ke bagian pemasukan tadi. Kenapa di bagian bawahnya ada free? Kenapa itu penting? Karena free wajib dipanggil untuk setiap array dinamis untuk fungsi-fungsi yang ada di array dinamis. Maka mengambil sebagian memori dari heap, dan memori itu tidak kembali otomatis walaupun pointernya sudah tidak dipakai. Hanya free yang dapat mengembalikan ke sistem. Contohnya, alokasi berulang tanpa free. Jika malloc dipanggil berkali-kali tapi free-nya dilupakan, maka setiap alokasi baru menumpuk di heap dan tak satu pun pernah dilepaskan. Maka kegagalannya apa saja, yaitu sebagai berikut, yaitu ada memori berkurang sedikit demi sedikit tanpa disadari program. Saat heap penuh, alokasi memori baru bisa mengembalikan nol, dan sistem kehabisan memori untuk proses lain yang program bisa membuatnya jadi berhenti paksa, yaitu apabila kita buat dalam pseudocode. Ini contohnya untuk yang akan bermasalah, dan ini untuk pemberian yang betul. Lalu kita masuk ke studi kasus kedua untuk materi
dari array dinamis tadi, yaitu kita membuat dulu, yaitu buatlah program untuk menghitung rata-rata nilai ujian dari sejumlah mahasiswa, di mana banyak datanya n ditentukan oleh pengguna saat program dijalankan. Lalu kita harus menggunakan array dinamis. Kita buat dulu algoritmanya, yaitu kita membuat permintaan pengguna memasukkan bilangan yang diinginkan, alokasikan array dinamis, masukkan n buah nilai, buat fungsi hitung rata, lalu kita membuat tampilan untuk hasil rata-rata dan membuat bebaskan memori dengan free, yaitu akan menghasilkan pseudocode berikut, yaitu seperti tadi, membuat inputan, lalu kita membuatkan fungsi untuk masukkan jumlah data dan array dinamisnya, yaitu apabila kita masukkan di sini ada 4, 80, 75, 92, dan 88, maka kita akan menghasilkan 83,75. Mari kita coba ya. Di sini sudah saya buat, yaitu akan menghasilkan sebagai berikut. Ini di sini ada misal kita ada 4. Di sini misal kita buat yang pasti-pasti aja. Coba kita 80, 80, 80, 80. Maka hasilnya akan 80 juga. Mari kita coba yang ada di sini tadi, yaitu 80, 75, 92, dan 88. Taran ya. Tadi di sini ada 4, ada 80, 75, 92, dan 88. Maka hasilnya sesuai juga, 83,75. Berarti pseudocode dan kode pemrograman kita sudah betul. Lalu kita membuat perbandingannya. Kenapa kita menyesuaikan kebutuhan, yaitu array statis dan array dinamis, yaitu ukurannya. Untuk ukuran array statis itu tetap, yaitu ditentukan oleh compile time. Lalu lokasi memorinya itu stack, yang dimana untuk penjelasannya yaitu apabila terdapat sebuah random access memory yang dialokasikan oleh sistem operasi untuk setiap proses atau program yang sedang berjalan, jadi tidak bisa kita ubah setelah program berjalan. Lalu untuk array statis itu sintaks deklarasinya itu integer menggunakan nilai tetap. Lalu array statis itu pengelolaan memorinya menggunakan otomatis, yaitu compiler. Lalu fleksibilitasnya kurang cocok bila jumlah data sering kali berubah. Lalu untuk array dinamis itu ukurannya lebih fleksibel karena ditentukan dengan runtime. Lalu lokasi memorinya itu heap, yang dimana apabila terdapat random access memory di komputer, yaitu di sebuah ruang alamat virtual, heap ini berada di atas data, jadi kita bisa mengotak-atiknya di setelah program dibuat. Lalu untuk sintaks deklarasinya itu yaitu menggunakan malloc untuk nilainya. Lalu pengelolaan memorinya lebih manual, tapi membutuhkan free, jadi agar aplikasinya berjalan kita harus menggunakan free. Lalu fleksibilitasnya itu sangat cocok apabila kita seringkali ingin membuat sebuah jumlah data yang tidak pasti, begitu. Maka kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu apabila terdapat fungsi array melalui elemen pertama, sehingga program menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Lalu modularisasi dengan fungsi memungkinkan satu perhitungan besar dipecah menjadi beberapa fungsi yang jelas tugasnya, seperti hitung rata dan hitung simbangan. Lalu array dinamis memungkinkan ukuran data ditentukan saat program berjalan menggunakan malloc dan calloc, dan wajib dibebaskan dengan free. Lalu array dinamis sangat berguna ketika jumlah data tidak diketahui jumlahnya, seperti jumlahnya bervariasi dan setiap kali program dijalankan. Lalu untuk array statis disimpan di stack, yaitu area otomatis dan terbatas.
Sedangkan array dinamis dijimat dengan heap, yaitu dialokasikan manual saat runtime, maka jadi lebih fleksibel dan wajib menggunakan free. Maka sekian dari yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.